Islam mendominasi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Keteguhan hati para insan beriman tercermin pada ketakwaan seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta. Para mubalik menyebarkan ajaran ketauhidan serta mampu merubah tradisi adat istiadat masyarakat Dompu. Sekitar 15 km dari kota Dompu terdapat sebuah desa yang dikenalkan kefanatikan masyarakatnya terhadap ajaran Islam, yaitu Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Di desa ini dapat kita jumpai sarana pendidikan berbasis Islami sebagai wadah pencetak generasi beriman dan bertakwa. Keberadaan sarana pendidikan Islam berupa pondok pesantren sangat diminati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Dompu, khususnya pondok pesantren yang didirikan oleh Ustadz Haji Asikin, yaitu Pondok Pesantren Al-Kautsar yang berpusat di Desa Ranggo. Karena terinspirasi dari adat keislaman yang telah banyak dipengaruhi oleh gaya hidup modern dan teknologi, maka pendiri pondok pesantren ini mempergunakan metode pesantren modern, namun tetap mengutamakan akhlak dan budi pekerti kepada para santrinya. Untuk mempertahankan masyarakat yang Islami di daerah ini, kami coba untuk membangun sebuah pondok pesantren, di mana pendidikan pesantren ini dengan pola pesantren modern, di mana kita sama-sama menyelenggarakan pendidikan umum seperti di sekolah-sekolah negeri dan sekolah umum lainnya, ditambah dengan pendidikan kepesantrenan seperti juga pondok-pondok pesantren lainnya, di mana pada pagi hari kami menyelenggarakan pendidikan formal, di mana kurikulumnya ini kurikulum pesantren, sehingga anak-anak ini mendapatkan pembekalan di samping pelajaran umum juga pelajaran Islam dan pesantren yang sama-sama banyaknya, sehingga diharapkan anak-anak tamatan pesantren ini, tamatan pondok ini, setelah lulus di sekolah formal pada pagi hari ini, mereka juga bisa mendapatkan bekal pendidikan agama yang cukup. Semangat pagi Indonesia, bukan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat pagi Indonesia, setiap pagi pukul 7 WIB di saluran Pemersatu Bangsa TVRI. Betul sekali. Selamat pagi saudara Indonesia Pagi. Setiap pagi Anda dari mendapatkan peristiwa dari berbagai belahan dilakukan di sejumlah jalan lintas Indonesia tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masih Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, peran pondok pesantren pun semakin luas. Tidak saja mencakup ilmu pengetahuan tentang Islam, tapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pembelajaran para santri di pondok pesantren ini diawali dengan ta'aruf ilallah, yaitu melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Khusyuk dalam sholat pun ditanamkan kepada seluruh santri agar dapat menjadi insan yang muttaqin. Kemudian dilanjutkan dengan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Semua kegiatan selalu berpegang kepada ridho Sang Khalik, dengan berusaha untuk selalu menanamkan sifat kejujuran dalam segala bentuk pembelajaran, baik pelajaran umum maupun pelajaran kepesantrenan. Pelajaran ekstrakurikuler pun dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan terarah agar para santri pondok pesantren Al-Kautsar dapat bersaing dengan para pelajar di sekolah yang bertaraf internasional. Di samping pendidikan umum dan pendidikan kepesantrenan, kami juga menyelenggarakan ekstrakurikulum, di mana di samping kegiatan olahraga yang biasa seperti voli, bola, bulu tangkis, juga olahraga bela diri seperti pencaksilat, olahraga
Di samping juga kesenian-kesenian yang sifatnya tradisi budaya di sini daerah juga kami selenggarakan. Berbagai prestasi yang ditorehkan oleh para santri pondok pesantren ini dapat dijadikan contoh bagi lembaga pondok pesantren lainnya, khususnya yang berada di Kabupaten Dompu. Kejuaraan yang pernah diikuti oleh pendidikan ini cukup banyak. Antara lain yang sifatnya pembekalan baik pendidikan umum maupun keagamaan, mereka mengikuti lomba-lomba pidato dalam bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kami untuk ketiga jenis lomba itu, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kami tidak jarang, bahkan cukup sering mengikuti lomba di kabupaten, di provinsi, dan selalu kami tampil menjadi juara pertama, kedua, atau ketiga. Kini pondok pesantren Al-Kausar berkembang dengan pesat melalui jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan atas berbasis Islami. Pelayanan publik, program yang akan memberi pencerahan bagi khalayak, meneropong sisi pelayanan dari setiap tempat yang menjadi pelayan publik. Sudahkah profesional dalam hal melayani? Dan sejauh mana tingkat kepuasan mereka yang dilayani? Pelayanan publik setiap Senin pukul 8 WIB di TVRI. Pemirsa jalan-jalan Islami rahimahullah, sekitar 1 km ke arah selatan pondok pesantren Al-Kausar, kami akan mengajak Anda mengunjungi desa Ranggo yang dikenal masih melestarikan tradisi menenun sarung tembeng goli yang disebut Muna. Ini berbahan dasar benang kapas yang disebut juga kapampida yang dipintal secara manual. Jalan-jalan Islami rahimahullah, sekitar 1 km ke arah selatan pondok pesantren Al-Kausar, kami akan mengajak Anda mengunjungi desa Ranggo yang dikenal masih melestarikan tradisi menenun sarung tembeng goli yang disebut Muna. Tenunan ini berbahan dasar benang kapas yang disebut juga kapampida yang dipintal secara manual. Tenun gedogan tembe nenggoli sebagai bahan dasar rimpu yang sangat terkenal di Kabupaten Dompu.
Kepiawaian para penenun tembeng goli dalam memintal helai demi helai benang hingga menjadi selembar kain. Satu lembar kain tenun gedogan bisa selesai paling cepat 10 hari dengan memperoleh hasil tenunan yang memuaskan. Tenun gedogan merupakan kain tenun khas masyarakat Desa Ranggo yang dipergunakan para wanita muslim sejak zaman pemerintahan Sultan Dompu yang pertama yang diberi nama rimpu. Pada umumnya dompu dari dulu sampai sekarang kebiasaannya pakai rimpu. Terus rimpu itu ada 3 macam. Terus ada rimpu biasa, rimpu colo, dan rimpu pida. Kalau rimpu pida itu biasanya dipakai, rimpu pida itu biasa dipakai sama anak-anak gadis. Karena yang hanya kelihatan kalau rimpu pida itu hanya matanya saja. Jadi untuk menutup aurat juga, karena tradisi kita itu dari dulu sampai sekarang masih turun-temurun memakai rimpu itu, baik di kotanya maupun di desanya. Dan sarung yang biasa dipakai itu sarung khas dompunya. Terus yang biasa disebut tembeng goli itu. Kalau rimpu biasa dan rimpu colo itu pada umumnya pakai sama ibu-ibu. Biasanya mereka keluar dari rumah ke pasar atau kemana lah, ke acara-acara, mereka biasa pakai begitu. Karena itu merupakan sudah kebiasaan atau sudah tradisi dari kota Dompu itu. Tidak mudah menemukan burat raut sedih atau malu di wajah para tersangka pidana korupsi. Saya kira ini berkaitan dengan bagaimana mereka menyembunyikan harta yang dia rampung negara. Salah satu indikatornya adalah soal dorongnya misalnya revisi KPK melakukan 2 pendekatan. Berantas korupsi setiap Senin pukul 8.30 hanya di TVRI. Negeri Indonesia, kenali suku, agama, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara.
Negeri Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 11. Rimpu sebagai sebuah budaya Islami masyarakat Dompu. Budaya religius ini telah hidup dan berkembang sejak masyarakat Dompu ada. Rimpu adalah busana yang mengandung nilai khas yang sejalan dengan kondisi daerah yang bernuansa Islami. Rimpu sebagai sebuah budaya Islami masyarakat Dompu. Budaya religius ini telah hidup dan berkembang sejak masyarakat Dompu ada. Rimpu adalah busana yang mengandung nilai khas yang sejalan dengan kondisi daerah yang bernuansa Islami. Cara memakai rimpu itu ada rimpu pida, rimpu colo, dan rimpu biasa. Yang pertama kita peragakan di sini adalah rimpu pidanya. Ya, sekarang saya akan praktekkan pada kakak saya ini, yang mana sarungnya kita pasang, terus kita tarik sampai tertutup semua hidungnya, tertutup hidungnya. Ya, seperti yang kita lihat ini. Ya, tinggal kelihatan matanya aja. Inilah yang dinamakan dengan rimpung pida. Rimpung pida ini pada umumnya dipakai sama gadis-gadis kalau mereka turun jalan-jalan atau pergi nonton, pergi pasar malam, atau biar nggak dikenal sama cowok, biar cowoknya jadi penasaran melihat gadis yang jalan itu siapa ya gadis itu. Dengan mempergunakan 2 lembar sarung yang bertujuan untuk menutup seluruh bagian tubuh, yaitu 1 lembar untuk menutup kepala dan 1 lembar lagi sebagai pengganti rok. Sekarang kita akan peragakan rimpu biasa. Coba aja, ayo mulai. Ya, saya sudah pasang. Ya, kita pasang dulu sarungnya, sama seperti tadi kita satukan, terus kita putar, ya putar sampai di kepala. Ya, putar lagi. Ya, seperti yang kita lihat sekarang. Perbedaannya yang tadi hanya kelihatan matanya aja, itu namanya rimpung pida. Sekarang rimpu biasa itu kelihatan semua mukanya. Jadi biasanya ibu-ibu yang pakai begini ini pergi ke pasar, pergi ke undangan juga bisa. Kalau rimpu ini biasa dipakai sama ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Kalau rimpung pida tadi pada umumnya dipakai sama yang masih gadis, ya. Berbusana rimpu selain untuk menutup aurat juga sebagai tanda bahwa wanita yang menggunakan rimpu hanya berasal dari Kabupaten Dompu.
kita akan peragakan rimpu colo. Yang mana rimpu colo ini? Silakan mulai. Ya sama seperti tadi kita pasang, tapi di sini tidak perlu rapi dan ya sekali aja kita putar. Ini rimpu colo ini biasanya dipakai kalau kita mau pergi buru-buru ke kali. Jadi kita ambil aja sarung itu, kita pasang, tidak perlu rapi, terus kita pasang. Seperti yang penting tertutup muka, yang penting tutup muka sama dagunya, ya dagu sampai mulut. Buang hajat. Karena buru-buru atau ada musibah, tetangga meninggal apa, kita tarik cepat ya, keperluan mendadak, kita langsung buru-buru aja, kita tidak perlu dirapikan apa, yang penting tertutup lah kita punya muka. Keunikan dari budaya berbusana suku Bojo tersebut harus tetap dilestarikan agar tidak punah, sehingga generasi selanjutnya tahu akan makna yang terkandung dalam berbusana rimpu. Harus tetap dilestarikan sampai kapanpun, karena itu adalah warisan budaya suku Bojo yang harus tetap dipertahankan. Para generasi muda harus paham akan budayanya sendiri, hingga pada akhirnya mereka akan menggunakan rimpu ini bukan pada saat acara atau event tertentu, melainkan digunakan setiap hari agar mencerminkan identitas religius suku Bojo, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa menjumpai Anda di subuh Jumat ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin.